ciri khas sendiri berkarakter seperti itu Mas. Sebulan mikir kok nggak dapat, barang kita tidak laku. Yang kita jaga semangat Mas. Gimana nih ya? Bisa tutup ya? Sudah berakhir ya? Halo sahabat TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kevin Akbar di Stumat, studio penuh manfaat, yang akan membahas mengenai hal yang tentunya bisa menjadi ilmu bagi kalian semua, menjadi inspirasi bagi kalian semua. Dan langsung saja, saat ini kita bersama dengan Mas Novi. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dari Samarinda yang masih muda, milenial dengan pemikiran-pemikiran baru. Gimana Mas Novi? Alhamdulillah, terima kasih Mas sudah diundang dulu di sini ya. Ya, bicara kesuksesan sebenarnya sih saya alhamdulillah dari yang sebelumnya ya bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah Itu salah satu pemikiran dari halayak ramai saja Mas. Kalau bagi saya sih ya masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi dan lebih banyak yang saya harus tempuh lagi seperti itu. Tapi kalau saya baca-baca dikit nih ya, sekilas Mas Novi ini emang kayak udah terkenal betul di Samarinda ya? Usahanya apa aja sudah? Kaos. Ya. Terus tanaman. Ya. Terus apa lagi Mas? Parfum sepatu. Parfum sepatu. Ya. Terus rencana mau bikin apa lagi nih? Banyak sih Mas. Seperti itu ya. Kalau ada jalannya ya kita coba tempuh seperti itu ya. Kalau bicara terkenal tidaklah Mas, cuma beberapa circle saja seperti itu. Kalaupun orang tahu ya alhamdulillah, berarti itu semua dari Allah lah, seperti itu bagi saya lah, seperti itu Mas. Luar biasa, luar biasa. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh Mas, boleh nggak Mas dijelaskan terlebih dulu di balik Mas Novi ini gimana? Maksudnya bagaimana sih Mas Novi itu bisa merambak ke dunia usaha? Sebelumnya itu ya sebenarnya cita-citanya belum pengusaha Mas, dulu waktu masih SD, SMP, SMA nggak ada cita-cita itu sebenarnya. Cita-citanya pengen jadi dokter malah loh. Jadi dokter kok malah jadi usaha? Kayaknya jauh betul ini. Ya, betul. Nah di waktu masuk kuliah ya mikir waktu kuliah itu ya keterimanya malah di ekonomi seperti itu. Di ekonomi saya mikir sambil jalan kuliah saya pikirkan saya ini mau jadi apa, mikir juga itu saya jadi karyawan, maaf seperti itu kan, kita kan kuliah ini untuk menciptakan bahasanya lapangan kerja seperti itu waktu. Iya. Ya berjalannya waktu ya saya alhamdulillah di 2012 cemplung usaha pertama aja itu membuka satu franchise Mas. Franchise apa itu Mas? Gorengan tahu keras dulu. Tahu keras. Ya 2011 akhir seperti itu. Disitulah saya mulai belajar tentang berusaha. Jadi awalnya dari tahu dulu Mas ya? Iya tahu. Luar biasa. Dari tahu menjadi ke macam-macam. Iya alhamdulillah Mas. Luar biasa. Jadi kalau sekarang fokusnya di mana Mas? Ya masih di kaos jukut Mas. Ya, kaos jukut. Karena kaos jukut salah satu usaha yang memang saya buka untuk menjadi produk andalan dari kota Samarinda Mas. Karena dulu jukut dibuka itu karena pikiran kenapa saya keluar kota ada semua brand lokal untuk membawa ciri khas mereka masing-masing ya, oleh-oleh souvenir. Iya. Disitulah di 2012 saya mikirkan cobalah saya buat seperti itulah. Berarti ibaratnya jukut tuh kaos yang jadi ikoniknya buat Samarinda. Ya benar Mas, seperti itu. Tapi sebelum ngomong jauh Mas, sebenarnya jukut itu apa Mas? Jukut itu kalau dari arti bahasanya di sini adalah bahasa Kutai, artinya ikan Mas. Ikan. Kalau di daerah lain beda lagi Mas. Jukut tuh kalau di mana ya? Daerah lain ya mungkin ya. Ya. Ada yang ngambil. Ya, jadi ambil. Kalau di Bali saya taunya sayur. Kalau di
Sunda atau Bandung rumput mas. Rumput. Saya pernah itu jadi bingung. Berarti Dia bilang, betul-betul riset. waktu saya dilihatkan logo saya bilang nih mas saya jukut loh jual rumput ya mas. Waduh kaget juga mas seperti itu. Tapi memang awal muasal jukut itu sempat kita agak bingung juga karena mengedukasi mas. Mengedukasi karena kan jukut taunya orang kan di pasar itu yang dijual-jual. Nah kita coba mengedukasi jukut itu bukan cuma lauk yang dijual di pasar tapi kita buat menjadi produk kaos yang menjadi ikonnya Kota Samarinda ya bentuk oleh-olehnya Samarinda lah seperti itu. Tapi kok bisa kepikiran nama jukut itu gimana mas? Apa ada filosofi lain dari jukut itu? Ya sebenarnya itu kan bilang ilham mas. Ilham. Iya. Jadi habis bertapa gitu. Ya itu lucu mas. Kalau saya korek itu dulu waktu menciptakan brand itu pertama bukan jukut mas sebenarnya. Iya. Mikirkan hampir 1 bulan untuk mencari brand itu apa yang cocok yang unik dan punya ciri khas sendiri dan berkarakter seperti itu mas. Sebulan mikir kok nggak dapat. Nah saat itu habis sholat asar duduk lagi desain. Loh, ada gambar kan karena ikon Kota Samarinda ini kurang lebih pesut gitu dah. Pesut mahakam itu ya. Pesut mahakam gitu lah. Tiba-tiba loh langsung bilang nah ini jukut aja saya bilang gitu. Wah iya disitulah terpikirnya mas. Langsung berarti jukut itu ikan pesut itu? Bukan mas. Bukan. Jukut itu kata utama jukut itu arti bahasa Indonesianya ikan. Ikan. Nah, kalau pesut kan kita membuat karakternya saja seperti itu. Kalau sudah pesut jukut pesut itu lain lagi mas. Itu sudah penamaan. Siap. Tapi kalau filosofi lain dari jukut itu ada nggak? Filosofinya sih kalau saya sih mengangkat daerah aja sih mas. Dari nama bahasa jukutnya itu bahasa Kutai itu yang Oh gitu ya. Oke. Jadi emang sih kalau misalnya kita mau bikin nama suatu brand tuh apa ya harus dipikir matang-matang ya mas. Benar, Dulu mas, dari benar. filosofinya dan lain-lainnya. Karena apa ya nama dan filosofi itu mempengaruhi tentang bagaimana kinerja kita ke depan. benar mas. Kalau ada yang bilang nama adalah doa. Ya. Jadi kalau dari orang usaha itu nama brand adalah implementasi dari usaha kita yang akan datang. Iya. Menarik. Selain jukut, apa lagi mas? Yang saya baru rambah sebenarnya yang lagi ini ya saya tanaman sih mas. Tanaman jual bibit tanaman gitu. Jual bibit tanaman yang ibaratnya untuk menyediakan bibit-bibit lah. Kan kita tinggal di perkotaan ya kan Samarinda. Pengen kemarin masa pandemi sih itu baru-baru aja kurang lebih 3 tahun. Itu kan kita di rumah aja itu sempat bingung mau ngapain. Iya. Ya kegundahan gulana di rumah ada space tidak. Saya buatlah tanaman di polybag dan di situ menjadi sebenarnya jadi dibilang hobi tidak juga. Tapi ya membuat mengisi waktu kosong seperti itu. Dan alhamdulillah tiba-tiba sekali-sekali main posting lah banyak yang berminat mas. Saya akhirnya ya itu menjadi suatu ladang. Cuan lagi sih mas sebenarnya. Itu tanaman apa aja mas yang ditanam? Ya saya sih holtik mas. Ya kayak holtik itu ya seperti cabai, tomat, terong-terongan. Oh berarti bibit-bibit itu ya? Iya yang bibit-bibit. bisa dimakan, ibaratnya sayur-sayuran itu sayur-sayuran dan di mana ya kampanyenya membuatlah ketahanan pangan mandiri di rumah. Luar biasa ini. Keren. Tapi ibu banyak yang beli mas ya? Alhamdulillah lumayan lah mas saya bilang kalau saya mau buat ya seperti apa ya. Lumayan intinya membantu dapur lah bahasanya kita seperti gampangnya. Kalau boleh tahu rata-rata tuh yang beli itu dari kalangan siapa mas? Apakah kan biasanya ibu-ibu kan? Kalau sekarang kan ibu-ibu suka banget sama nanam-nanam. Ya. Apa dari ibu-ibu, bapak-bapak atau gimana? Hampir semua mas. Hampir semua. Dan memang alhamdulillah kemarin mulai tahun lalu malah ya kita sempat inflasi tuh. Ya, inflasi ya kan. Apalagi bibit cabai itu. Nah, itu semua anak sekolahan pun disuruh membawa dan membeli tanaman. Jadi ya saya bilang hampir semua umur seperti itu. Tapi jadi, memang target kita ya jelas. Target kita pengen satu keluarga memiliki kulkas alami lah dalam artian ya tanaman mereka sendiri untuk membuat ketahanan pangan. Contohnya ya seperti cabai atau tomat kalau mau menyambel atau apa tinggal metik sendiri. Nah betul. Itu aku punya mas impian kayak gitu mas. Jadi besok rencana aku ke depan ya. Kalau misalnya di semua apa ya diaminkan lah ya. Aku pengen kayak punya rumah tuh nggak besar-besar. Tapi punya halaman besar yang isinya tuh lengkap. Jadi kalau bisa sayur tuh nggak beli, tapi kita yang nanam sendiri. Ya. Gitu. Bagus itu mas karena untuk menjaga ketahanan pangan mandiri seperti itu. Betul.
Sebenarnya tuh lebih ke arah biar aku udah mager aja sih, Mas. Salah satunya mas, saya juga begitu. Aktivitas lain. Aduh. Iya. Tapi kalau selama ini yang paling jauh jual tanaman kemana, Mas? Itu via online kah? Online full mas. Online full. Jadi dikirim barang itu ya? Iya, kita jualnya cuma perkotaan aja mas. Samarinda ini. Samarinda. Ya, kita karena ya itu kan tanaman yang mudah cepat layu lah seperti Iya, itu. betul. Bukan yang tanaman obat-obat yang kayak apa pasak bobi lah, kelor lah, apa ini kunyit lah, Iya. gitu. Kalau kunyit ya agak lama ya Agak kuat, panennya ya, itu. agak kuat juga mas kalau pengiriman misalnya mau ke Kubar kan mau kemana. Oh, kalau cabai kirim ke Kubar ya udah mati dulu di jalan. Capean dia mas. Butuh asupan vitamin lebih. Iya. Oke Mas, kita bahas lagi terkait entrepreneurship. Entrepreneurship ya, betul ya? Benar. Kalau menurut Mas sendiri Mas, entrepreneurship itu apa Mas? Kalau saya pribadi entrepreneurship itu apa ya? Sesuatu yang orang untuk membuka lapangan kerja sih sebenarnya kalau saya bilang gitu. Dan salah satunya adalah selain itu bagi saya adalah membuat diri pribadi lebih menjadi lebih baik dan memberikan karya-karya kepada orang lain. Itu bagi saya ya masa mungkin banyak masih arti-arti lain dari teman-teman yang lain. Saya seperti itu. Yang intinya berbuat baik, memberikan solusi yang terbaik dan memberikan produk yang terbaik dalam usaha. Yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Benar kalau bagi saya ya, saya. Mas, kira kan dari tahun 2011 ya udah ngawalin entrepreneurship tuh ya. Pasti kan ada tuh suka dukanya, jatuh turunnya, itu kan. Gimana Mas? Suka dukanya dalam berentrepreneurship ini? Wah, suka dukanya ya. Kalau saya pribadi menikmati aja ya Mas. Menikmati prosesnya ya Mas. Kalau boleh jujur ya memang kalau bicara suka dukanya itu paling ini ya kita bahasanya barang kita tidak laku. Wah itu saya pernah ngalamin itu Mas. Barang kita tidak laku lah tiba-tiba down semangatnya aduh laku enggak ini gimana ya. Tapi ya saya alhamdulillah itu satu pemicu saya untuk membuat suatu produk yang menjadi lebih baik seperti itu. Apa sih kita akan koreksi. Tapi yang paling bagi saya selama menjalankan usaha yang kita jaga semangat Mas. Semangat. Jadi karena memotivasi diri Mas. Benar, karena semangat itu yang jangan sampai kendor Mas. Kalau sampai itu kendor akan buyar. Walaupun saya bilang seperti ini kemarin saya juga mungkin teman-teman lain juga merasakan sih waktu masa Covid. Kita juga merasa Mas kemarin sempat down. Gimana nih ya? Bisa tutup ya? Sudah berakhir ya? Nah, kembali lagi tadi Mas bilang yang filosofi itu merupakan implementasi kita nanti dalam berusaha seperti itu. Nah, itu juga saya pikirkan, saya dulu buka Ujukut ini tujuannya apa ya? Seperti itu. Nah, itu yang membuat saya semangat kembali gitu. Itu sih yang menjadi booster lah kita seperti itu. Booster semangat Mas. Iya, benar sekali Mas. Kan waktu awal-awal Jukut itu pertama saya jualannya di wisata belanja Sempaja Mas. Nah dulu itu belum ada tenda Mas. Ya betul. Nah, belum ada tenda. Pertama tuh semangat terus Mas, semangat aja jualan. Tiba-tiba pas saat di jualan itu ya memang saya sampai ingat jualan pertama saya itu satu baju Mas. Satu baju aja dari sekian puluh baju. Itu membuat semangat Mas. Itu berarti produk kita ini sukai orang. Tapi memang ada saya belajar dari pengalaman teman juga ada dia di dunia digital malah. Dia promosi selama 3 bulan Mas. Selama 3 bulan itu tidak ada closing sama sekali. Aku juga pernah ngalamin itu Mas. Tapi karena semangat itu karena dia tahu mungkin betul. PC dia ada. Bulan keempat dapat order yang bisa menutup semua dari 3 bulan itu. Menarik. Di dunia entrepreneur ya Mas ya. Saya pribadi juga seperti itu. Semangat selagi semangat kita masih ada Mas, tetap jalan. Insya Allah tuh kita berpandangan itu akan ada jalannya Mas. Saya juga seperti itu dulu. Mikirkan nih gimana ya. Kan saya tidak ada basic jujur. Kalau di fashion saya tidak ada basic Mas. Di fashion? Iya tidak ada basic ya. Saya orang akuntansi Mas. Kalau saya mau buka. Saya orang akuntansi. Tidak ada tahu namanya basic ya desain itu seperti apa. Bahan itu seperti apa. Nah yang penting kita mau tekun.
jalanin, insya Allah akan jalannya terbuka mas. Baik itu network untuk produksi maupun sales seperti itu mas. Yang penting kita berbuat baik ke Iya. siapapun mas. Ya itu sih. Mas, kalau menurut sampean, apakah semua orang tuh bisa jadi entrepreneur? Kalau bisa jadi menurut saya itu semua pilihan mas. Pilihan individu. Karena masing-masing orang tuh punya karakter dan tujuan masing-masing dan fashionnya masing-masing. Betul. Contoh, kita bilang, orang lain bilang "Wah, enak ya entrepreneur, padahal di belakangnya lebih banyak lagi. Nah, kita juga seperti itu. Enak ya jadi karyawan tiap bulan dapat terus, padahal dia ada lainnya gitu. Tapi kita tidak boleh mencela semua. Bagi saya tidak boleh menghakimi profesi orang masing-masing. Bicara mereka bisa jadi atau tidak, kalau bagi saya itu pilihan mas. Pilihan dan takdir biasanya mas. Kalau takdir itu kalau bicara dia sebenarnya itu kembali kepada individu. Kenapa? Seperti di Al-Quran lah, siapa yang bersungguh dan berbuat baik ke jalan yang itu dia akan ditolong. Usahanya mereka. Ya, seperti itu. Tadi Mas bilang kan, setiap perkataan maupun nama itu sudah doa. Nah, pilihan kita itu berarti itu yang akan menjadi doa kita. Nah, seperti saya dulu memilih. Jujur, waktu kuliah saya tidak mikir mas, saya tidak mau jadi pekerja. Jujur, saya mau jadi orang yang bebas dan menghasilkan. Nah, yang anggaplah sekarang orang bilang pengusaha seperti itu. Nah, itu pilihan. Dan memang dari pilihan itu bagaimana kita bisa menekuni seperti itu, mas. Tapi dari selama ini mas kan usaha banyak ya mas ya. Ada nggak mas usaha yang ibaratnya gagal gitu? Ada mas. Banyak yang gagal atau banyak yang berhasil? Saya bilang kalau bicara banyak yang gagal banyak yang berhasil sih, saya tidak pernah ngitung itu mas ya. Tapi kesini ya kita lihat, karena kunci bahasa kegagalan itu ranknya seberapa dan kesuksesan ranknya berapa, saya tidak pernah ngukur itu mas. Yang penting saya jalanin saja seperti itu. Jadi kayak ya udahlah, nggak berhasil ya udah lewatin gitu, cari yang baru lagi gitu. Ya seperti itu mas, karena kan ada yang bilang kalau gagal usahanya tutup. Tapi ada juga kan usahanya yang ibaratnya jalan kayak siput lah saya bilang gitu. Nah itu dibilang gagal kan enggak juga. Ya seperti itu, tapi dia tetap jalan seperti itu. Tapi kalau untuk gagal saya ada pernah gagal ya. Contohnya yang pertama tadi yang tahu itu kan saya bilang itu untuk saya belajar dulu ya. Saya coba buka sekitar 6 bulan gitu. Tapi emang sudah BEP mas, saya belajar membalikkan modal aja. Nah, pernah juga saya buka satu bimbel dulu kemarin bareng teman-teman, ya setahun ya tutup. Nah itu ada. Kalau di entrepreneurship mas ya, mana yang lebih kita unggulkan mas? Kualitas atau kuantitas? Kualitas kalau bagi saya mas. Kualitas tetap nomor pertama ya mas. Ya, karena apa? Kualitas itu bukan berkenaan dengan produk juga, tapi servis gitu ke orang, pelayanan kita. Habis itu apalagi apa yang kita berikan lah seperti itu. Saya tetap kualitas mas. Karena bicaranya suatu entrepreneur itu kan memberikan solusi mas. Solusi itu kan harus ada yang berbobot, bervalue seperti itu. Setuju. Nah itu terkait kualitas mas. Kan mas kan ada kaos jukut mas. Bisa nggak mas dilihatkan kualitas kaos jukut ke pemirsa-pemirsa yang ada di mana-mana ini? Ya untuk kualitas sih sebenarnya kita sudah ambil yang standar menengah lah. Saya bilang standar menengah. Kita sudah menciptakan produk. Ini ya mas? Ya. Nah ini kita kalau untuk bahannya sudah kita pakai katun combat mas. Jadi kualitas ibaratnya untuk kaos itu sudah yang standar menengah lah seperti itu. Karena dibicara untuk bahan baku katun itu ada lagi di atasnya katun combat seperti katun bambu, katun modal yang saya ketahui ya. NSA, Gildan gitu ya. Nah kita pakai katun combat yang ibaratnya memang sudah familiar di pasaran dan memang nyaman dipakai gitu. Itu yang kita gunakan. Selain itu untuk di sablonnya juga kita gunakan teknologi terbaru kan saat ini DTF ya. DTF. Nah, tapi kita masih memakai rubber press. Plastisol tuh kan? Bukan. Kita rubber aja. Cuma dengan kekuatan yang kita bantu dengan press seperti itu. Nah, itu yang kita pakai itu. Untuk selain itu kita jahitan juga ada beda mas. Kalau jahitan di obrasnya biasanya kita kan itu kan
apa namanya benang jahit polyester biasa. Nah, kita enggak, kita benang jahit yang kuat itu yang biasanya benang memang khusus jahit Mas. Iya. Jadi bukan benang obras seperti itu. Oh gitu. Nah itu biar tidak kalau dia putus tidak terberubah. Double juga jahitannya. Udah double, kita sudah standar di stok. Nah kita juga selain itu tadi kualitas itu kita juga memberikan untuk di Jukut itu selain kualitas kita juga memberikan kesan premium Mas. Premium. Ya. Wah, dari segi Packaging. Nah, packagingnya Mas gitu. Jadi kita membuat yang berbeda seperti itu daripada yang lain-lain seperti itu. Mungkin bisa dilihatkan ke teman-teman Mas. Tapi baju yang dipakai juga ini. Iya, baju Jukut Mas. Jukut ya? Iya, ini kan gini. Packaging dia. Jadi packagingnya lebih elegan lah seperti itu. Kalau ini yang parfum Mas. Parfum itu. Oh enggak bahaya Mas. Oh enggak lah, enggak keluar lah. Belum dibuka. Belum dibuka lah itu Mas. Nah, kita seperti itu. Nah, Wah, jadi ini teman-teman keren ya. nah, desain tetap kita bawa apa namanya? Unsur kelokalan. Unsur kearifan lokal lah Kearifan seperti lokal, itu. ya. Karena memang tujuan kita tentang fashion kita tentang kaos oleh-oleh. Ya, seperti membesarkan Samarinda melalui media kaos. kaos ya, visualisasi seperti itu. Kalau dari desain-desain sendiri Mas bikin sendiri atau ada tim desainnya Mas? Desain sebenarnya ya kita ada tim, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita Bikin sendiri. ada, bukan Mas, tim kita ada. Selain itu ada juga kita dapat dari teman-teman di luar. Seperti Mas lah, ahli Ya. desain kalau siapa tahu mau bersumbangsi atau kerjasama ya mungkin bisa seperti itu banyak. Ada juga kita. Boleh Mas, nanti saya bikin desain tapi khusus buat muka saya sendiri. Jadi nanti saya bikin sendiri, Mas Ervan bikin sendiri. Kalau berbicara harga Mas, kaos Jukut ini berapa Mas harganya satu kaos dengan packaging yang sangat bagus ini? Sekitar 150 Mas. Wow, masih terjangkau ya? Iya Mas. Masih terjangkau banget loh. Iya, dengan kualitas yang memang Kualitas- kita berikan yang Enggak. terbaik. Kalau dari segi packaging loh Mas, ini udah kayak premium sudah. Karena jarang orang dengan harga 150 packagingnya udah pakai kayak gini. Biasanya cuma pakai ya maaf plastik biasa. Iya kan? Iya. Tapi kalau dari 150 dapat packaging kayak gini tuh luar biasa sudah premium betul sudah tuh. Kelas tinggi lah sudah. Amin ya, mudah-mudahan lah. Karena tujuan kita ya salah satunya tetap untuk mengenalkan daerah Kota Samarinda dan Siap, Kaltim siap. secara umum. Siap. Ini juga produksi sendiri Mas. Jelas. Oh Kalau ini. untuk produksi tetap lah. Kita. Ini logonya Jukut Mas ya? Ya benar sekali. Mana kameranya? Kamera mana nih? Oh ini. Oh ini. Logonya Jukut. Ikan. Pesut Mahakam. Jangan lupa beli Jukut di store-store yang sudah kita sediakan. Kalau ini parfum, Ya parfum Mas. shoe and helmet. Oh buat sepatu ya Mas? Iya sepatu. Bisa dibuka Mas ya? Ada yang terbuka? Bisa buka Ada silakan. yang dibuka Mas sudah? Udah ya buka aja. Enggak, ini buat di sini. Biar bagus. Aduh, Ada di situ deh. yang edit pusing. Tungkah aja Mas. Oh ini. Nah itu ada. Oh itu enggak ada anunya yang satunya. Oh ada dua. Romantic blue. Ya biar terlihat. Nah. Ini. Nitra. Nitra itu apa Mas? Nitra ini sebenarnya kemarin saya buat itu dari bahasa luar Mas. Apa itu Mas? Artinya kesegaran sih Mas. Oh, luar biasa. Tapi emang kita coba dulu ya. Sebenarnya ini buat sepatu. Ya. Tapi enggak. Enak. Nanti kita ke depan pengen ya buatlah nanti ke Bubble depan apa ya mungkin untuk parfum badan atau parfum Siap. baju lah seperti itu. Bikin Mas. Ya, Harus bikin. Jadi nanti biar saya dapat gratis. Tapi kalau kan ini parfum sepatu Mas. Dari shoes and care-nya ada enggak? Kita belum Mas. Belum. Kita masih develop seperti itu. Oh gitu. Padahal kalau misalnya Mas ada shoes and care, saya mau bawa sepatu saya lagi. Pengennya ke sana Mas nanti. Pengennya ke sana cuma memang kita pelan-pelan seperti itu karena ini Luar memang biasa. baru juga yang kita mulai edukasi dan
pasar di Samarinda masih belum familiar, Mas. Ini packagingnya bagus betul lah nih. Premium sudah nih. Harga berapa? Kalau parfum sepatunya ini, kalau ini sekitar 65.000 aja, Mas. Wow, murah sekali. Nah, serius murah. Dengan packagingnya kayak gini Mas ya? Iya. Murah banget. Karena aku punya parfum sepatu, ya harganya hampir sama, cuman nggak ada packagingnya kayak gini. Dari segi brand awareness-nya keren sudah nih Mas. Luar biasa. Wow. Terakhir Mas, tips buat teman-teman di manapun Anda berada atau pelaku usaha untuk dapat mempertahankan brandnya, tetap meluaskan pasarnya, tetap semangat menjaga kontinuitas produksinya, gimana Mas? Dari pengalaman pribadi, sebenarnya kalau saya pribadi ya mungkin bisa diambil lah yang baiknya ya. Untuk mempertahankan, nomor satu seperti yang saya bilang tadi, menjaga semangat Mas. Semangat, karena dari semangat itulah akan tercipta energi kita untuk berkarya seperti itu. Nah itu yang selalu saya jaga. Memang kadang-kadang down Mas. Saya jujur ya pribadi juga down, tapi itu jangan sampai terpuruk betul. Nah bagi kita yang saya beragama Islam ya, kita selalu minta kepada Allah, berdoa biar menjaga. Dan satu lagi, dilihatlah waktu awal kita membuka usaha atau membuka brand itu, visi kita apa. Nah itu yang kita kekehkan seperti itu. Itu sih yang bagi saya yang memang harus dijaga untuk mempertahankan suatu usaha kita. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, jatuh boleh, bangun harus. Ya. Bukan harus, wajib Mas. Ya. Wajib bangun. Benar. Harus lari apa jalan aja Mas? Kalau kita bilang perumpamaan, biasanya ketika kita jatuh, kita umpamakan bola basket, pentulan ke bawah langsung naik ke atas seperti itu. Berarti lari Mas ya? Iya. Loncat-loncat lah. Tapi kalau jangan loncat-loncat Mas. Kalau bisa naik terus jangan gini. Jadi jangan fluktuatif. Oke teman-teman, akhirnya kita berada di akhir podcast bersama Mas Novi ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas. Amin. Karena jujur waktunya sangat singkat betul loh ini. Sampai lagi aja. Next. Kita Ya, bikin next lah, yang sama part next selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di Stumat Studio penuh manfaat selanjutnya. Dadah.